Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Olivia dengan NIM D10250013 dari kelas A Agroekoteknologi. Di sini saya akan membuat video tugas agama tentang Ziswaf, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Yang pertama, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Ziswaf. Ziswaf itu mencakup 4, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang pertama ada zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak menerima. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa, serta menjadikan harta yang dimiliki lebih berkah dan bermanfaat. Zakat termasuk salah satu dari rukun Islam, sehingga hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu. Tidak melaksanakan zakat, padahal mampu, termasuk perbuatan yang dilarangkan dalam Islam. Kemudian ada syarat wajib zakat. Seseorang wajib menunaikan zakat apabila memenuhi syarat berikut. Syarat yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga memiliki harta secara penuh, yang keempat hartanya mencapai nisab yaitu batas minimal tertentu, dan yang terakhir ada harta dimiliki selama 1 tahun atau haul, kecuali untuk zakat tertentu seperti zakat fitrah. Kemudian ada jenis-jenis zakat. Jenis zakat dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Zakat ini bertujuan untuk mensucikan diri setelah menjalankan ibadah puasa dan biasanya merupakan makanan pokok seperti beras. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada harta tertentu, seperti emas dan perak, hasil pertanian, hasil perdagangan, ternak, serta pendapatan atau penghasilan. Dan yang terakhir ada golongan yang berhak menerima zakat. Dalam Islam, zakat hanya diberikan kepada 8 golongan yang disebut sebagai asnaf, yaitu yang pertama fakir, yaitu orang yang hampir tidak memiliki harta. Yang kedua miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencakupi kebutuhan hidup. Yang ketiga ada amil, yaitu orang yang mengelola zakat. Yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada rikob, yaitu hamba sahaya yang ingin merdeka. Yang keenam ada gharim, yaitu orang yang memiliki utang karena kebutuhan mendesak. Yang ketujuh fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir ada ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal. Selain zakat yaitu ada infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang baik dan bermanfaat di jalan Allah. Infak dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang yang mampu maupun yang sederhana, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berbeda dengan zakat, infak tidak memiliki ketentuan nisab, haul, maupun jumlah tertentu. Infak juga tidak terbatas pada waktu tertentu, sehingga bisa dilakukan kapan saja, baik saat lapang maupun sempit. Infak dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti uang, makanan, pakaian, maupun bantuan lainnya yang bermanfaat bagi orang lain. Infak bertujuan untuk membantu sesama, meringankan beban orang lain, serta menumbuhkan rasa keikhlasan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui infak, seseorang dilatih untuk tidak kikir dan lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Selain itu, infak juga mempererat rasa persaudaraan dan solidaritas antara sesama. Berbeda dengan zakat, infak tidak memiliki ketentuan nisab, haul, maupun jumlah tertentu. Infak juga tidak terbatas pada waktu tertentu, sehingga dapat dilakukan kapan saja, baik saat lapang maupun sempit. Selanjutnya ada sedekah. Sedekah adalah pemberian kepada orang lain yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Sedekah memiliki makna yang sangat luas karena tidak hanya terbatas pada harta, tapi juga berupa tenaga, waktu, perhatian, pikiran, hingga perbuatan baik seperti membantu orang lain atau memberikan senyuman.
Sedekah bersifat sunnah sehingga dapat dilakukan kapan saja dan oleh siapa saja tanpa batas jumlah. Sedekah dapat diberikan secara langsung kepada yang membutuhkan maupun melalui lembaga sosial. Tujuan sedekah adalah untuk membantu sesama, meringankan kesulitan orang lain, serta menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial. Sedekah juga mengajarkan sikap rendah hati, tidak kikir, dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Selain manfaat sosial, sedekah juga memiliki manfaat spiritual, yaitu mendatangkan keberkahan, ketenangan hati, dan pahala yang besar. Dalam Islam, sedekah dianjurkan untuk dilakukan secara konsisten, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dengan bersedekah, seseorang belajar bahwa kebaikan dimulai dari hal kecil namun berdampak besar. Dengan bersedekah, seseorang belajar bahwa kebaikan tidak harus menunggu kaya, karena sedekah dapat dimulai dari hal kecil namun berdampak besar. Kemudian yang terakhir ada wakaf. Wakaf adalah pemberian harta yang bersifat tetap dan digunakan untuk kepentingan umum dalam jangka panjang dengan niat ibadah kepada Allah. Harta yang diwakilkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan ataupun dihibahkan, melainkan harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Bentuk wakaf sangat beragam seperti tanah, bangunan, uang, maupun aset produk lainnya. Wakaf sering dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, sekolah, pesantren, rumah sakit, pemakaman umum, serta fasilitas sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Wakaf bersifat sunnah sangat dianjurkan dalam Islam karena memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan. Keistimewaan wakaf terletak pada pahalanya yang terus mengalir meskipun orang yang berwakaf telah meninggal dunia. Selama harta tersebut masih bermanfaat bagi orang lain, oleh karena itu wakaf dikenal sebagai salah satu bentuk amal jariah. Melalui wakaf, umat Islam diajarkan untuk berpikir jangka panjang dan berkontribusi dalam pembangunan umat. Wakaf juga membantu memperkuat sarana pendidikan, ibadah, dan pelayanan sosial, sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah perilaku terpuji yang dianjurkan dalam agama Islam. Akhlak ini mencerminkan sikap dan perbuatan baik yang lahir dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak mahmudah harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan sekitar. Dengan memiliki akhlak mahmudah, seseorang akan menjadi pribadi yang lebih baik dan membawa kebaikan bagi orang lain. Kemudian ada bentuk-bentuk akhlak mahmudah yang beragam. Salah satunya adalah jujur, yaitu berkata atau bertindak sesuai dengan kebenaran tanpa berbohong atau menipu. Selain itu, ada amanah, yaitu sikap dapat dipercaya dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan menepati janji. Akhlak mahmudah juga diwujudkan dalam sabar, yaitu kemampuan menahan emosi, tidak mudah marah, dan tidak tenang saat menghadapi masalah atau cobaan. Lalu selain itu terdapat ikhlas, yaitu melakukan kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia. Tawadu atau rendah hati juga termasuk akhlak mahmudah yang ditunjukkan dengan tidak sombong dan selalu menghargai orang lain. Bentuk akhlak mahmudah lainnya adalah tolong-menolong, yaitu membantu sesama dengan penuh kepedulian dan keikhlasan, serta disiplin, yaitu patuh terhadap aturan dan menggunakan waktu dengan baik. Dengan membiasakan akhlak mahmudah, kehidupan akan menjadi lebih damai, hubungan antara sesama manusia menjadi rukun, dan masyarakat akan hidup saling menghormati. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya terus berusaha menerapkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada materi terakhir yaitu akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah perilaku tercela yang dilarang dalam ajaran Islam. Akhlak ini berupa sikap dan perbuatan buruk yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jika akhlak mazmumah terus dilakukan, maka akan merusak hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merugikan keimanan, serta menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap muslim harus berusaha menjauhi akhlak mazmumah
dan membiasakan diri dengan perilaku yang baik. Sikap takabur atau sombong juga termasuk akhlak mazmumah karena membuat seseorang merasa lebih tinggi dan meremehkan orang lain. Ria termasuk perbuatan tercela karena seseorang melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bentuk akhlak mazmumah lainnya adalah malas, gibah, dan egois. Sikap malas menyebabkan seseorang akan enggan berusaha, mengabaikan kewajiban, dan sulit mencapai kesuksesan. Gibah atau menggunjing adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, yang dapat melukai perasaan dan merusak tali persaudaraan. Sementara itu, sikap egois membuat seseorang hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli kebutuhan dan perasaan orang lain. Semua perilaku ini berdampak buruk bagi perkembangan pribadi dan kehidupan sosial. Kemudian dampak dari akhlak mazmumah sangat merugikan. Seorang bisa kehilangan kepercayaan dari orang lain, dijauhi oleh lingkungan sekitar, dan hatinya menimbulkan konflik, permusuhan, dan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, akhlak mazmumah harus dihindari dengan cara memperbaiki niat, meningkatkan keimanan, serta membiasakan diri melakukan akhlak mudah. Dengan menjauhi akhlak mazmumah, kehidupan akan menjadi lebih damai, harmonis, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian tugas video agama dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.